Tuhan bersama dengan saudara. Mari kita siapkan hati kita pada kesempatan ini. Saya akan melanjutkan seri khotbah saya yang sedang mengekspos kitab Wahyu. Kita akan mulai dalam minggu kemarin, kita sudah mulai rangkaian seri khotbah tentang cawan murka Allah, saudara. Tapi sebelum kita mengekspos tentang cawan murka Allah, saya mau membagi apa yang saya anggap penting sebagai dasar kita. Kalau kita bicara mengenai cawan murka Allah, itu penghukuman yang paling berat yang diberikan Tuhan atas dunia ini. Itu kata bahasa Alkitab, penghukuman, penderitaan, kesusahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi setelahnya. Dan kalau kita membaca di Alkitab, penghukuman itu benar-benar luar biasa mengerikannya. Ya. Dimulai dari pasal 15 kitab Wahyu, pasal 16 kitab Wahyu, dan seterusnya, kekasih Tuhan. Dan dalam rangkaian seri khotbah tentang kitab Wahyu, hanya satu pasal yang akan saya skip dan sudah saya skip, yakni pasal 13. Ya. Pasal 13 itu perikopnya tentang binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Itu tafsiran saya bicara mengenai antikristus dan nabi palsu. Dan ngomongin antikristus, saya sudah khotbah seri panjang, ya, sudah saya upload di channel YouTube JKI2. Saudara bisa ikuti nanti. Sedangkan juga seri khotbah tentang nabi palsu sudah saya buat seri juga, ya, bisa dilihat di channel YouTube JKI2. Jadi pasal 13 kitab Wahyu saya anggap Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan pengajaran dan tafsiran saya tentang hal itu. Dan kita akan mulai membahas dari pasal 14. Minggu kemarin sudah saya singgung sedikit, saudara, tentang pasal 14 ini. Dan sekarang saya akan membahas tema atau subtemanya adalah tanda Kristus. Kalau kita bicara mengenai tanda, Bapak Ibu, itu penting banget. Kalau Bapak Ibu naik motor, naik mobil, meskipun sudah ada GPS, tapi seingat saya teknologi GPS belum memungkinkan ada tanda provident di situ. Sehingga kalau kau ikuti GPS, hanya fokus kepada GPS, kita bisa masuk ke wilayah yang sebenarnya ada tanda di mana kita nggak boleh masuk dan akhirnya kita bisa ditilang oleh polisi. Yang saya mau katakan, mengendarai apapun itu penting memperhatikan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Tanda itu akan membuat kita sampai pada tujuan kemana kita akan tuju. Begitu pula dengan keselamatan kita, saudara. Ya. Di dalam Alkitab ini saya akhirnya menyimpulkan, terutama ketika saya mulai mengekspos tema tentang ini, bahwa orang yang pengen selamat, orang yang menjadi pewaris kerajaan surga, manusia-manusia yang akan menghuni surga, itu wajib memiliki tanda, saudara. Dan tanda itu bisa mulai Bapak Ibu lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Coba kita buka dulu deh sebagai landasan kita berteologi pada malam hari ini. Wahyu 14 ayat yang pertama. Wahyu 14 ayat yang pertama, bersama saya ya, kita membaca Wahyu 14 ayat yang pertama. 3, 1 ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ada kalimat, ada tanda. Orang yang bersama dengan Tuhan di bukit Sion itu. Bapak Ibu sudah saya jelaskan di minggu lalu, bicara mengenai bukit Sion itu bicara mengenai profetik. Yesus ketika naik ke surga, murid-muridnya melihat Yesus yang mulai hilang dengan awan itu, akhirnya dijumpai oleh malaikat Tuhan dengan kalimat, "Hei orang-orang Galilea, ngapain kamu lihat ke atas? Yesus yang kau lihat naik ini akan turun dengan cara yang sama. Yesus naik dari Bukit Zaitun, maka turun juga akan di Bukit Zaitun atau Bukit Sion itu, saudara. Ya, Bukit Sion, Bukit Zaitun, saudara, itu bicara mengenai suatu tempat yang secara profetik bahkan di Perjanjian Lama di dalam kitab Zakaria itu diberikan kalimat bahwa Mesias akan datang menjejakkan kaki di Bukit Zaitun.
Dan ketika Bukit Zaitun itu dijenjakan kakinya oleh Mesias ketika datang nanti, Bukit Zaitun akan terbelah. Dan sepanjang sejarah Bukit Zaitun belum pernah dicatat Bukit Zaitun terbelah, saudara. Berarti apa yang dinubuatkan Nabi Zakaria, apa yang kita imani sebagai orang Kristen bahwa Yesus nanti datang kembali dan pertama kali kakinya menjejakkan di bumi, itu di Bukit Zaitun, belum terjadi. Itu masih future, masih akan datang. Dan di dalam kitab ini Yohanes melihat anak domba datang ya di Bukit Sion atau Bukit Zaitun itu, saudara. Diikuti 144.000 orang. Kalimat terakhir di ayat yang pertama, di dahi mereka tertulis namanya. Ada tanda nama Yesus. Kenapa Yesus? Kalimat yang ngomong tentang anak domba. Ada nama anak domba di dahi orang-orang tersebut. Dan ada nama bapaknya, bapak anak domba di dahi orang-orang tersebut. Nah saudara, bicara mengenai tanda di dahi atau tanda Kristus di dahi orang-orang yang mengikuti Yesus ketika Yesus datang nanti sebagai Raja, itu juga dimateraikan dalam pasal 22 kitab Wahyu ayat 3 sampai 4. Coba kita lihat. Ini kitab terakhir, pasal terakhir saudara di Alkitab kita. Wahyu 22 ayat 3 sampai 4. Saya akan baca untuk saudara, perhatikan Alkitab saudara. Demikian firman Tuhan. Maka tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, perhatikan kalimat berikutnya. Dan namanya, N-nya besar, nama anak domba itu akan tertulis di dahi mereka. Bicara mengenai tanda di dahi, itu kenapa di awal tadi saya bilang, itu bicara mengenai tanda manusia-manusia surgawi. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, siapa yang mau ke surga? Ya. Siapa yang pengen punya tanda itu? Nah, yang mau ke surga angkat tangan, pengen punya tanda itu angkat tangan. Gak bisa saudara. Kalau kau pengen ke surga, syaratnya kau harus punya tanda itu. Sebab Alkitab saya ngomong. Wahyu pasal 22 itu kitab terakhir, pasal terakhir. Itu bicara mengenai kekekalan surga. Yohanes melihat penghuni surga, manusia surga, itu semuanya punya tanda namanya di dahi, saudara. Ya. Jadi penting saudara punya tanda namanya itu. Nah sekarang saya mau mendalami soal kata tanda itu, saudara. Ya. Ngomongin tanda ini bukan ngomongin tafsir tafsir yang simbolik gitu ya. Mengenai tanda ini penting bagi saya karena sangat alkitabiah. Ya. Ini bersifat tentang nubuatan, jadi penting untuk dipelajari. Bahkan saya sempat bilang di pagi hari tadi, Tuhan pakai metode ini di sepanjang sejarah umat manusia. Tuhan ketika menyelamatkan orang dan kelompok tertentu, Tuhan kasih tanda di orang dan kelompok tertentu tersebut. Tanda, memiliki tandanya, itu adalah metode bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Coba yuk. Kalau tidak percaya, kita akan belajar sedikit sejarah Alkitab kita. Kita buka kitab Kejadian pasal 4. Menariknya saudara, di kitab Kejadian juga dicatat Tuhan memberikan tanda pertama kepada seorang manusia. Siapa itu? Kejadian 4 ayat 9 sampai dengan ayat ke-15. Minta tolong Pak Prana baca buat kita semuanya. Kejadian 4 ayat 9 sampai 15. Silakan. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain,
akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Peristiwa yang barusan dibaca Pak Prana untuk kita ini kan peristiwa di mana Kain habis bunuh Habel. Ketika Kain habis bunuh Habel, Tuhan tanya sama Kain, di mana Habel adikmu itu? Kok nanya sama gue sih? Emang gue penjaga adikku? Kurang lebih begitu kan? Tuhan bilang, darah adikmu itu berteriak dari tanah kepadaku. Singkat cerita akhirnya Kain mengakui. Dan akhirnya Tuhan hukum Kain dengan cara apa? Mulai saat ini kau harus keluar dari tanah ini. Tanah apa? Itu bukan tanah Taman Eden. Bapaknya Adam dan Hawa sudah diusir Tuhan dari Taman Eden. Diusir tidak jauh-jauh dari Taman Eden kalau kita membaca ketika Tuhan perintahkan Adam dan Hawa untuk diusir. Ya. Di Taman Eden itu rupanya ada satu pintu menuju Taman Eden di wilayah timur, saudara. Maka di wilayah timur itu Tuhan menempatkan kerub dengan pedang bernyala-nyala supaya manusia Adam dan Hawa itu tidak bisa masuk lagi ke Taman Eden. Berarti kita bisa asumsikan Adam dan Hawa itu mungkin tinggalnya agak ke sebelah timur dari wilayah Taman Eden itu. Dan mereka lah di situ beranak pinak. Kain juga tinggal di situ. Tapi ketika Kain membunuh Habel, Tuhan bilang kamu harus pergi dari tanah ini. Yang kau usahakan tanah itu tidak akan menghasilkan seperti biasanya. Kau akan bersusah payah. Dan kau mulai hari ini akan menjadi pengembara di bumi ini. Jadi mulai saat itu Kain mulai menjelajah dunia. Ketika mendapatkan penghukuman Tuhan ini, Kain saudara berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan, penghukuman yang kau berikan kepadaku ini terlalu berat banget. Nanti kalau ada orang lihat aku bisa dibunuh sama orang itu. Nah, ya saya bilang tadi pagi, ada muncul pertanyaan kan, siapa yang membunuh Kain? Bukankah di zaman itu manusia baru 4? Adam, Hawa, Kain dan Habel. Ya, untuk topik ini saya akan bahas nanti. Ya, siapa kira-kira yang ditakuti Kain? Siapa kira-kira yang akan ngebunuh Kain? Ya, saya sedang mempersiapkan setelah nanti Wahyu selesai khotbah eksposisi tentang kitab Kejadian, saudara. Dari pasal 1 terus sampai pasal terakhir kita akan coba bahas nantinya. Yang saya mau katakan saudara, Kain diberi tanda sama Tuhan. Bahasa Ibraninya Ot. Ot itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan sign atau mark, tanda. Tuhan kasih tanda di Kain. Sehingga orang-orang yang melihat tanda itu tidak akan membunuh karena tahu bahwa Tuhan sudah berjanji akan melindungi orang yang punya tanda itu. Nah, tandanya itu seperti apa? Tidak bisa kita ketahui di Alkitab kita ini. Ya. Tapi ada banyak tafsir, saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu baca ayat di atasnya, ada peristiwa Kain itu ketika mempersembahkan korban bakarannya tidak diterima oleh Tuhan. Ketika tidak diterima oleh Tuhan, bahasa terjemahan LAI, muramlah wajahnya. Tadinya sebelum mempersembahkan itu mukanya berseri-seri, bercahaya, terang. Tapi ketika persembahannya ditolak, muramlah. Ya, di rumah saya ada Talmud, saudara. Saya membaca Talmud, ya. Dalam sebuah Talmud itu ada rabi yang menerjemahkan atau menafsirkan ayat itu. Muram itu apa? Ya, rabi itu berkata bahwa muram itu berarti wajahnya Kain tiba-tiba menjadi gelap. Ya. Tadinya terang menjadi gelap. Ya. Tadinya putih menjadi hitam. Ya, makanya rabi itu mengatakan bahwa ini sedikit rasis, saudara, tapi faktanya ada yang menafsirkan seperti itu. Ya. Makanya rabi itu menafsirkan Kain inilah bapak leluhur dari orang-orang yang berkulit hitam. Kurang lebih seperti itu, saudara. Ada yang lain mengatakan, rabi itu mengatakan bahwa yang dikasih Tuhan tanda ke Kain itu adalah sebuah tanduk yang muncul di dahi. Ya. Memang agak-agak aneh begitu ya, seperti cerita-cerita dongeng begitu ya. Tapi ada tafsiran seperti itu. Ingat yang menafsirkan adalah rabi Yahudi yang hidupnya mungkin puluhan tahun atau ratusan tahun sebelum Yesus lahir, saudara. Ya, karena ini kan kitab Perjanjian Lama yang menafsirkan siapa? Rabi-rabi. Makanya ada Talmud itu. Talmud bukan firman Tuhan. Talmud adalah tafsiran rabi-rabi, tafsiran pendeta Yahudi terhadap firman Tuhan. Muncul tanduk gitu, sehingga orang-orang yang lihat Kain, lihat ada tanduk di kepalanya, tahu bahwa ini orang yang Tuhan lindungi dan tidak boleh dibunuh. Kurang lebih begitu. Seperti apa tandanya? Alkitab nggak ngomong. Saya tipe pendeta, tipe teolog yang selalu berprinsip kalau Alkitab ngomong, saya akan ngomong meskipun itu perih untuk didengar oleh banyak orang. Tapi kalau Alkitab nggak ngomong, saya lebih baik kunci mulut saya. Jadi kalau kau tanya sama saya, Pak, tanda di Kain itu apa? Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Alkitab tidak menjelaskan. Tapi yang pasti tanda itu kasat mata. Kenapa kasat mata?
Karena orang-orang yang berniat nantinya membunuh Kain, ketika melihat tanda itu akhirnya mengurungkan niatnya membunuh Kain. Maka tanda itu kasat mata. Dengan tanda itu Kain selamat. Terima kasih Tuhan. Dia mestinya menggenapi firman Tuhan dalam kitab Taurat. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi karena Kain terima tanda itu, Kain terima kasihnya Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan Kain matinya tidak dibunuh. Kain matinya ya normal ketika sudah suntuk usianya. Yang penting untuk dipelajari di sini. Kain faktanya mendapatkan tanda dari Tuhan. Bagaimana caranya Kain mendapatkan tanda itu? Itu yang harus kita pelajari. Kalau Bapak Ibu pelajari tadi ayat-ayat yang dibaca Pak Prana, Kain mendapatkan itu ketika Kain masih punya hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan sudah menghukum Kain, mulai saat ini kau jadi pengembara di dunia ini. Tanah yang kau usahakan tidak akan menghasilkan seperti yang sebelumnya. Akan berat kau bekerja atas tanah di mana adikmu darahnya tercurah itu. Terus Kain bilang begini kan, Tuhan, nah ini deh bedanya Kain sama Adam Pak. Kain itu anaknya Adam. Adam ketika berdosa, Adam mau bersembunyi dari Tuhan, benar ya? Ketika Tuhan mulai berjalan-jalan di hari yang sejuk di Taman Eden itu, tidak diketemui Adam. Adam dan Hawa ngapain? Sembunyi. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Adam sembunyi dari Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, Adam, Adam, di mana kamu? Beda dengan Kain. Kain berdosa. Kalau kita sudah mempelajari Alkitab, ini dosa yang terbesar. Membunuh. Mencurahkan nyawa. Alkitab mengatakan darah itu punya Tuhan. Maka darah itu tidak seharusnya dikeluarkan orang dari tubuhnya orang tertentu. Pembunuhan itu hukumannya luar biasa berat, saudara. Mestinya Kain juga dibunuh. Tapi Kain bilang begini, hukuman yang kau berikan terlalu berat Tuhan. Gara-gara Kain masih punya hubungan yang baik. Komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dia tidak bersembunyi, dia tidak melarikan diri, dia tidak berargumen. Cuma dia masih punya keberanian untuk berbicara dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berikan tanda itu. Yang saya dapatkan ketika saya menemukan kebenaran ini apa? Saya mengajarkan kepada saudara pada hari ini. Kalau kau pengen punya tanda yang nanti menyelamatkan saudara. Kalau kau mau ingin punya tanda yang akan membuatmu masuk dalam kerajaan surga. Mulailah hari ini punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Saya sudah bilang komunikasi yang baik itu bukan ukurannya berapa banyak waktu jam doa saudara. Kalau jam doa, meskipun banyak jam doa saudara, saudara membatasi komunikasi hanya di waktu jam doa itu. Kebanyakan orang Kristen punya jam doa, benar ya? Jam doa bangun tidur, ya. Jam doa sarapan, jam doa makan siang, jam doa makan malam, jam doa waktu mau bubuk malam, ya. Itu berarti kau membatasi waktu komunikasimu dengan Tuhan hanya di 5 waktu itu saja. Di luar itu ya nggak penting lah, nggak perlu lagi lah. Padahal komunikasi itu kan adalah kunci dari sebuah keharmonisan. Rumah tangga bisa harmonis, rumah tangga tidak akan punya salah paham, nggak akan ada masalah kalau komunikasi baik. Bagaimana dengan saudara? Ya. Saudara punya teman kalau tidak lama atau sudah lama tidak berkomunikasi. Saudara waktu SMA punya teman CS banget. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 satu bangku. Tapi ketika kuliah mulai terpisah, saya berani pastikan saudara komunikasimu mulai jarang lagi. Ketika mulai jarang maka keintiman mulai hilang. Maka nggak heran ketika kita di bangku kuliah kita punya teman baru. Teman SMA kita lupakan. Masih berteman tapi tidak seintim dulu. Kenapa? Komunikasinya mulai jarang. Sama dengan Tuhan saudara. Ya, bagaimana komunikasi? Ketika saya tadi khotbah pagi, habis pagi saya harus nyebrang ke depan. Ada gereja di Junction sana yang mengundang saya untuk khotbah. Saya nggak berpikir, biasanya saya kalau nyebrang ke Junction langsung masuk ke mallnya itu, ya nembus gitu, karena gerejanya ada di ruko bagian belakang sana yang menghadap ke Puspita Loka. Tapi pas saya sampai sana, loh gelap. Itu pintu mall Junction tuh, itu udah ditutup semuanya, nggak kebuka, saudara. Nah loh, gimana caranya nih? Saya jalan Bapak Ibu, sengaja biasanya jalan. Kalau jalan kan cuma motong begitu cepat lah meskipun jauh. Tapi ya sekalian olahraga. Tapi karena nggak ada pintu yang kebuka, ada satpam juga, saya lewat itu nggak kebuka otomatisnya. Pintu yang yang bisa dibuka juga dikunci bawahnya. Akhirnya saya muter saudara. Saya bilang tadi sama orang-orang yang dengar khotbah saya di seberang. Nah dalam perjalanan itu pun saya berdoa. Ya. Karena keringetan saudara. Ya.
Saya doa saya nggak seperti doa saudara. Kalau doa saudara kan doanya yang gimana. Kalau saya kalau doa sama Tuhan yang ngobrol aja. Ya, Tuhan gue jalan nih, udah pakai batik lengan panjang begini, muka gue hitam, keringetan lagi. Entah sampai kena sana kumus-kumus, ngerti nggak? Kumus-kumus itu bahasa Ibrani tingkat tinggi saudara. Ya, kucel gitu ya. Gimana Tuhan? Ya, jangan jadi berkat. Saya ngomong aja sama Tuhan. Sebab bagi saya tuh doa itu, ya, saya ngajarin anak saya doa gini. Kalau mau tidur, Sean, Shilo, doa. Tapi kalau bagi saya ini ya, doa itu nggak begitu. Bukan berarti tidur tidak boleh berterima kasih sama Tuhan buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari yang lewat. Tapi bagi saya doa itu kapan aja. Sambil jalan tadi saya berdoa, ya. Sambil nyetir mobil saya ngobrol apa saja. Bukankah kita kalau sedang intim dengan orang, dengan teman, dengan suami, kita bisa ngobrolin apa saja gitu. Ya. Ayo Bapak Ibu biji mata Tuhan. Nah makanya saya bilang tadi di khotbah pagi, biasanya tuh kelihatan tuh dari bahasa doa saudara. Ya. Seringkali orang Kristen kan gitu ya. Kalau di pertemuan-pertemuan, ayo Pak Prana doa. Hah, Bapak aja lah gitu. Dulu saya juga gitu saudara ya. Dulu di gereja lama ketika saya berasal dari gereja Protestan, gereja lama. Saya aktif saudara di sana. Tapi kalau disuruh doa saya pernah paling nggak mau. Ya. Saya bilang sama om tante, Om tante kalau lu suruh gue dekor gereja sampai nginep gereja pun hayu. Kalau zamannya Natal, Om tante jangan suruh saya doa lah. Tapi kalau lu suruh cari pohon cemara, kalau gereja lama dulu, zaman dulu tuh kalau Natal suruh punya pohon cemara. Cemaranya tuh yang tinggi. Semakin tinggi, semakin besar, semakin wah lah Natalan kita. Ya karena gereja itu bentuknya plafonnya tinggi, ada kali 20 meteran begitu. Jadi pohon terangnya, pohon cemaranya harus yang tinggi. Carinya di mana? Di puncak Pak. Saya bilang, Om tante kasih gue tugas untuk cari pohon cemara di puncak, gue bisa cariin. Kasih gue tugas untuk cari dana, gue kerjain. Tapi kalau suruh doa, nanti dulu lah, itu bukan karunia saya. Ya, saya orang Kristen yang dikasih tugas apapun mau, tapi kalau doa, enggak lah. Tapi sejak saya bertobat, saya tahu doa itu adalah bagian dari komunikasi dengan Tuhan. Bukan berarti orang yang berdoa punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tapi saya berani pastikan orang yang jarang berdoa, maka nggak mungkin dia bisa punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dan sekarang saya berani berkata, saya bisa menilai orang berdoa dari bahasanya itu, bukan menghakimi ya, saya bisa punya hati, punya perasaan, orang ini punya komunikasi yang baik dengan atau tidak dengan Tuhan. Dari doanya saja. Ya. Saya bilang tadi pagi, kalau doanya masih searah. Memang kalau doa ya Pak, Bapak Ibu doa, Tuhan tidak terdengar suaranya. Ya. Tapi kalau kau dengar istrimu, suamimu, siapapun yang sedang berdoa, doanya tuh satu arah saja. Sepertinya tidak ada komunikasi dua arah. Saya berani pastikan itu doa yang belum memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sebab kalau orang yang sudah punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, meskipun cuma dia yang suaranya terdengar, tapi seperti percakapan gitu dengan Tuhan. Ada sesuatu angle yang tidak bisa dibahasakan, tapi orang yang mendengarnya tahu, orang ini berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan, sedang berkomunikasi sungguh dengan Tuhan. Nah kekasih Tuhan, bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara? Sudah belum punya komunikasi yang baik dengan Tuhan? Kalau kau belum punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, dengerin saya, gak mungkin punya tanda itu. Kain udah berdosa loh, tapi karena masih bangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, akhirnya Tuhan kasih tanda itu. Sehingga apa? Kain selamat. Tidak dibunuh oleh siapapun. Yang kedua, ada cerita tentang tanda juga yang sangat menarik. Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Keluaran 12 21 sampai 23. Tolong Pak Prana baca buat kita. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Saya sudah bilang tadi, hipotesa awal saya, tanda Kristus akan membuat kita selamat.
Dan memang cerita bagaimana orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu yang Tuhan kasih tanda, itu Tuhan selamatkan dari penghukuman. Kain tadi dikasih tanda Tuhan, Kain selamat. Orang Israel juga begitu, Pak. Ketika Tuhan kasih perintah, Paskah ini sembelih kambing dombamu, taruh darah yang tercurah itu di pasu. Pasu itu seperti tempat tempat tampungan begitu, Pak, ya. Kemudian ambil hisop, kalau kau nggak ngerti hisop itu seperti tanaman, padi-padian begitu, seperti sapu ijuk begitu, saudara, padi-padian. Ikat itu hisop, celupkan di pasu yang isinya darah anak domba itu, sapukan di 2 tiang pintu rumahmu. Maka ketika Tuhan melawat Mesir, melihat tanda itu, Tuhan lewati rumahmu. Tapi kalau rumahmu tidak ada tanda itu, Tuhan akan masuk dan anak sulungmu pasti akan mati. Yang saya mau katakan, saudara, Keluaran 12 bicara mengenai tanda sapuan hisop yang dicelupkan ke dalam darah anak domba dan ditaruh atau disapukan di ambang atas 2 tiang pintu rumah. Tanda supaya Tuhan melewati pintu itu dan anak sulung tak terbunuh. Tanda ini diperintahkan Tuhan kepada Israel untuk dilakukan oleh orang Israel. Cerita ini pasti familiar. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya berani pastikan korban Paskah pertama, pemotongan kambing domba ini, kau tidak dalami sungguh. Seolah-olah kau berpikir, ya korban kambing domba itu hal yang biasa. Nanti dulu, Pak. Peristiwa Paskah pertama ini, itu ketika Israel masih ada di Mesir. Beda ceritanya kalau Paskah pertama atau Paskah berikutnya dilakukan orang-orang Israel setelah keluar dari Mesir. Ketika Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan kasih perintah kepada Israel begini. Hai bangsa Israel, minta kepada tetanggamu yang orang Mesir, kepada orang Mesir siapapun, minta apa saja, aku jamin apa yang kau minta dari orang Mesir itu akan diberikan mereka. Maka orang Israel ketika keluar dari Mesir itu kaya raya, Pak. Tadinya gak punya apa-apa, jadi punya apa-apa. Kenapa? Ketika dia minta tetangganya yang orang Mesir, minta kepada orang Mesir untuk apanya, emasnya, peraknya, permatanya, kambing dombanya, diberikan. Tapi posisi peristiwa Keluaran 12 ini terjadi ketika Israel masih ada di perbudakan Mesir. Dibayar gak sebagai budak? Namanya budak gak mungkin dibayar, Pak. Budak itu, Bapak Ibu jangan berpikir budak itu dibayar. Jangan kau pernah asumsikan semua orang yang diperbudak itu terima gaji. Enggak, saudara. Kalau terima gaji itu orang upahan, beda dengan budak. Orang upahan bisa kau temukan di pasar, orang lagi nganggur. Yuk bantu saya yuk, kerja yuk. Di ladang saya, dari pagi sampai siang, berapa dinar? 1 dinar kah, 2 dinar kah? Tapi kalau budak, itu dibeli di pasar budak. Dibeli dengan harga tertentu, maka orang ini mau gak mau, sehat, sakit, seneng, susah, ya harus bekerja pada tuannya. Nah gimana makannya? Ya makan yang ada aja kalau dikasih tuannya. Kalau gak dikasih tuannya, puasa dia. Dari posisi penggambaran soal budak ini, saya akhirnya menyimpulkan orang Israel yang diperbudak di Mesir itu memang hidupnya susah sekali. Kalau laki-laki yang masih sehat, ya punya kekuatan, dari pagi sampai sore dia bekerja untuk mengerjakan proyek-proyeknya Firaun. Kalau kau nonton film misalnya The Ten of Commandment, kalau kau pernah nonton film kartunnya The Prince of Egypt, kalau kau pernah nonton film Moses yang belum lama ini dimunculkan oleh Hollywood, kita tahu bahwa orang Israel diperbudak di sana, dipekerjakan untuk membangun kuil-kuil, piramidnya Ramses dan lain sebagainya. Mereka sore pulang ke rumah. Tapi orang yang bekerja kepada Firaun, diperbudak Firaun untuk mengerjakan proyek-proyeknya yang sore hari pulang ke rumah ini, gak bisa langsung istirahat, Pak. Kalau mereka istirahat, matilah mereka. Makan apa mereka? Nah mereka bagaimana bisa hidup? Nah di antara waktu mereka pulang ke rumah, sampai menjelang mereka tidur di ranjangnya pada malam hari inilah, mereka bekerja. Di mana? Di ladang-ladang milik mereka. Kau punya ladang, Pak? Meskipun ladang itu, tanah itu bukan milik mereka. Ketika ketika Yakub diberikan tanah oleh Yusuf, ketika Yakub diberikan tanah oleh Firaunnya, tuannya Yusuf, Yakub diberikan tanah di mana? Di Goshen. Goshen itu adalah wilayah yang paling hijau dari seantero tanah Mesir. Kenapa paling hijau? Karena Goshen itu berada di lembah Sungai Nil, saudara. Apapun kondisinya, kalau itu berada di tepi aliran sungai, maka otomatis akan mudah mendapatkan air. Maka orang Israel mendapatkan keuntungan ini. Kalau orang-orang lain yang tinggal di tanah Mesir, kerja pagi siang malam belum tentu bisa panen.
Tapi mereka karena wilayahnya ada di tepi sungai Mesir, mereka tinggal kerja sebentar saja, air mudah, maka tumbuhannya bisa hidup dan mereka bisa panen. Ya, kemarin kita ke Mesir, kebetulan kita sampai berjalan menuju ke kota Alexandria. Itu nggak biasa. Biasanya kalau kita ke Mesir ya cuma di mana Kairo menuju ke Saint Catherine di kaki Gunung Sinai, muter-muter situ saja. Ya, tapi kemarin kami sampai ke wilayah Alexandria. Ya, ketika melewati Alexandria itu menyusuri Sungai Nil, dan memang kita lihat dari bis semua wilayah yang di bawah atau di tepi Sungai Nil itu lebih hijau, lebih ada kehidupan dibandingkan tempat lainnya. Ya, kalau ini Sungai Nil di sebelah kanan, kita dari bis menuju ke sana, lihat sebelah kanan tuh hijau, lihat ke sebelah kiri gersangnya minta ampun. Cuma perbedaan seperti itu tapi sudah menimbulkan efek yang sangat signifikan. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, orang Israel di Mesir itu susah. Jadi untuk mengorbankan kambing domba, terlebih ini adalah perintah Tuhan yang pertama. Mereka tidak punya budaya sebelumnya menyembelih kambing domba, benar ya? Tapi di Paskah itu Tuhan bilang, ambil kambing dombamu, sembelih, taruh darahnya di pasu, ambil hisop, laburkan itu di dua tiang pintu rumahmu, maka aku akan melewati rumahmu, anak sulungmu hidup. Mengorbankan kambing domba itu sesuatu yang luar biasa berat dilakukan oleh orang Israel. Dari mana mereka kambing domba? Yang paling mudah mendapatkan kambing domba adalah apa? Yang paling gampang mendapatkan kambing domba kalau orang berprofesi sebagai apa? Gembala kan? Apakah ada orang Israel yang menjadi gembala ketika diperbudak di Mesir? Nggak ada, Pak. Kalaupun ada, ya mereka petani di situ. Hanya untuk mencukupi kebutuhannya semata, gandum untuk mereka makan. Lebih dari itu mereka nggak ada apa-apa. Jadi orang-orang Israel ketika dapat perintah Tuhan lewat Musa untuk potong kambing domba, setiap keluarga harus potong seekor kambing domba, itu pengorbanan yang luar biasa berat. Di rumah mereka mungkin nggak punya kambing domba, terlebih mereka nggak punya uang, tapi mereka belajar taat. Sehingga ketika mereka taat, mereka punya darah anak domba, dilabur di pintu rumahnya. Tuhan selamatkan anak sulung mereka. Yang kedua, belajar di tanda darah domba di pintu rumah orang Israel di Mesir. Untuk bisa mendapatkan tanda sehingga kau selamat. Kau harus apa? Taat. Taat sama siapa? Sama Tuhan. Dan dengerin saya, perintah Tuhan itu beratnya minta ampun. Nggak ada perintah Tuhan yang ringan. Mengasihi musuh, apakah itu enak bisa dikerjain? Jangankan musuh ya, Yan, tetanggamu, usaha kita disirikin ya, kadang-kadang dongkol ya. Iya tuh, kita disirikin mulu Pak, dituduh. Kita usaha buat mie pakai minyak babi, gitu kan kurang lebih. Ya, ada aja fitnah. Susah loh untuk mengasihi orang seperti itu. Setiap hari ketemu, tapi kita suruh senyum terus, susahnya minta ampun. Ya. Terlebih kalau Bapak Ibu pernah difitnah, disakiti, wah mengampuni orang yang sudah memfitnah kita, menyakiti kita itu sulit. Sulit. Pak Seno gitu nggak? Oh iya, saya manusia juga kok. Ya, saya pernah difitnah luar biasa, saudara. Ya. Dulu sebelum saya jauh lah sebelum ada The Way, saya itu punya hati untuk mengajar gitu. Dari dulu panggilan pertama saya, calling saya kan mengajar. Jadi pengkhotbah itu bonus saja bagi saya. Sekarang jadi gembala itu bonus ganda dari Tuhan. Tapi awalnya saya cuma pengen cita-cita berhasrat cuma jadi guru aja. Jadi ketika saya sudah jadi dosen di beberapa sekolah, terus saya sudah dikasih Tuhan kesempatan khotbah, akhirnya dosen kehilangan waktu. Nah saya pengen ngajar saya tuh terlebih ketika saya sudah tidak punya hasrat lagi mengajar di STT. Ya. Saya kepengen tuh tanya isi saya pengen merintis itu bukan merintis pelayanan ya, tapi merintis orang-orang supaya disiapkan oleh Tuhan bisa melayani. Maka ketika ada teman bilang, Pak yuk kita bikin kelas yuk, mengajar orang-orang awam. Tanya Silvi, saya tanpa pikir panjang, cari tempat. Berapa sewanya? Nggak punya sound system Pak, cari sound system biasa, kita beli. Saya beli saudara, sampai ke Glodok. Ya. Dananya saya yang usahakan, cari sound systemnya saya, bayar sewa rumahnya saya. Niat saya cuma satu, di Karawaci itu wilayah yang agak kesana dikit lah gitu. Ya.
Saya bilang yang penting kita kumpulin orang dari gereja manapun. Kita bukan mau bikin gereja di sini. Saya cuma pengen ngajar, calling saya ngajar, terus saya ngajar. Nggak tahu kenapa, sampailah ke pusat, ke pimpinan gereja saya. Ya, dituduhlah saya mau bikin gereja dan lain sebagainya. Padahal persembahan saya tidak pernah minta persembahan. Ya, padahal saya berniat ke sana pun juga tidak ada. Ya, saya tahu siapa itu yang ngomong itu. Itu orang yang setiap hari Minggu ketemu saya, itu cium tangan saya, kurang lebih bahasanya begitu. Pak Seno, sampai sekarang saya tahu. Ya. Untuk mengampuni orang begini, itu kan susah ya. Tiap hari Minggu ketemu loh. Kalau ketemu di pelayanan tuh hormatnya minta ampun sama saya. Tapi saya tahu dia yang ngomong di belakang saya sedang merintis sebuah pelayanan gereja. Suatu ketika, bapaknya mati. Maafkan saya, ibunya mati. Yang dihubungi pertama siapa? Saya. Apa yang saya kerjakan? Saya telepon orang yang memang mengurus hal itu di gereja. Tolong nih ada jemaat Karawaci. Anaknya pekerja, mamanya mati. Ya. Saya yang telepon orang-orang di luar komunitasnya untuk datang melayat. Ketika saya ketemu, ya tetap aja sepet ya. Sepet lah, ya. Sepet gitu, gondoknya masih ada, ya. Tapi saya belajar untuk ya tadi, ya. Taat aja sama Tuhan. Disuruh mengasihi musuh, mengampuni musuh, ya dikerjakan. Jangan bilang taat sama firman Tuhan itu ringan. Berat ya Bu ya. Ya. Tunduk sama Beni berat ya Bu Yani ya. Berat lah. Ya. Mengasihi istri model gitu berat ya Beni. Bawel begitu gue tau lah. Ya, istri lu lebih bawel daripada lo. Ya. Susah loh. Ya. Tapi harus dikerjakan. Yuk sama-sama yuk. Kalau apa? Kalau pengen punya tanda. Kalau saudara gak pengen punya tanda Kristus di dahimu, ya gak masalah lah. Abaikan aja firman Tuhan ini. Tapi kalau pengen punya tanda, harus taat. Seperti orang Israel taat korban. Maka akhirnya mereka diselamatkan. Yang berikutnya saudara. Dalam kitab Yeskiel. Ada kisah berikutnya dalam kitab Yeskiel. Di mana orang yang dikasih Tuhan tanda, itu akhirnya selamat. Yeskiel 9. Ayat 3-6. Tolong Pak Prana baca buat kita. Dari ayat 2 terlebih dahulu lah. Dari ayat 2. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ini kalau kau baca ayat-ayat di atasnya, ini bicara mengenai Yeskiel yang dapat sebuah penglihatan, saudara. Dalam penglihatan itu, Yeskiel melihat ada 6 makhluk. Ya, dalam bahasa terjemahan LAI itu ada 6 orang laki-laki. Tapi kalau kita dalami sungguh, ini bukan manusia biasa, tapi adalah malaikat. Kenapa? Karena Alkitab katakan tadi Tuhan sudah tidak lagi ada di kerub. Kerub itu ditaruh di bait Allah di mana? Di ruang Maha Kudus kan? Ya, Tuhan sudah nggak bertata di situ lagi. Kenapa? Kota ini udah keji. Alkitab katakan tadi Tuhan sudah beranjak kemuliaannya dari kerub, dan sekarang ini ada di ambang pintu bait suci. Di ayat yang dibaca tadi,
6 malaikat itu ada di depan, di mesbah tembaga. Dan Tuhan panggil salah satunya, yakni makhluk atau satu dari 6 orang itu yang pakai baju lenan dan pegang alat tulis. Tuhan ngomong begini, kamu jalan dulu ke kota itu. Ya. Kasih tanda T. Nah, tanda T itu apa, saudara? Ya, macam-macam nih, ya, tafsirannya. Ya. Tapi saya tidak mau berpolemik panjang lah. Ya. Tapi salah satu tafsir yang paling kuat, ya, tanda T ini saudara, kata tanda T ini dalam tulisan terjemahan Ibrani yang dipakai oleh Yeskiel ketika nulis ini. Tanda T itu berasal dari kata Ibrani tan, T-A-N, tan. Tan ini adalah salah satu huruf dari abjad Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, tan. Ada tan, T, tan. Nah, tan itu simbolnya, simbol alfabetnya adalah plus atau salib, saudara. Ya, maka banyak teolog yang mengatakan bahwa tanda T itu, tan itu adalah si malaikat yang pakai kain lenan putih dan punya alat tulis ini memberi tanda salib di dahi semua orang. Yang apa? Yang berkeluh kesah, melihat kejijikan, melihat dosa yang dilakukan oleh orang-orang di kota itu. Nah, ketika si orang malaikat yang punya baju lenan ini menuliskan tanda T di setiap orang yang berkeluh kesah, yang jijik terhadap dosa, yang sedih, yang galau, yang gak bisa tenang melihat dosa dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, Tuhan panggil sisanya 5 malaikat lain. Ikuti malaikat yang pakai kain lenan itu. Dan kalau kau temu ada manusia yang tidak punya tanda T itu, ya, bahasa di ayat yang ke-6 tadi ngeri. Itu semuanya orang-orang pinggiran, orang-orang marginal, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Perhatikan tadi, orang-orang tua, teruna, masih muda, ya, darah-darah, perempuan, anak-anak kecil, bunuh, musnahkan. Ya. Jadi yang kecil-kecil saja, yang paling lemah saja Tuhan bilang kalau nggak punya tanda T, sikat, bunuh semuanya. Tapi yang punya tanda T di dahinya, jangan kau bunuh. Tanda T, tan itu saudara, itu adalah tanda yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang diselamatkan. Ketika akhirnya benar beratus tahun setelah peristiwa ini, Yerusalem dihancurkan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Tanda T ini diperintahkan Tuhan. Tanda T ini yang buat bukan manusia, tapi malaikat. Yang membunuh orang-orang di Yerusalem bukan manusia, tapi malaikat. Maka tanda T ini beda dengan tanda Kain. Kalau tanda Kain itu kasat mata. Sehingga makhluk-makhluk, manusia-manusia yang pengen melihat Kain, lihat tanda itu enggak jadi bunuh Kain. Darah anak domba yang dilabur di pintu rumah itu kasat mata, terlihat dengan mata kita. Begitu juga mata Tuhan, ya. Sehingga ketika Tuhan melihat dan orang melihat pintunya ada darah, itu pintunya rumah orang Israel. Tapi kalau tanda T ini saudara, ini bersifat spiritual, adikodrati. Yang kasih tanda tuh malaikat Tuhan. Dan yang tahu punya tanda apa tidak, ya malaikat Tuhan. Dengan tanda T itu, orang-orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Bagaimana tanda T itu diperoleh? Saya sudah jelaskan tadi, Pak Prana sudah baca buat kita. Orang yang punya tanda T, dikasih tanda T itu, orang yang berkeluh kesah terhadap perbuatan keji yang terjadi di kota itu. Berkeluh kesah di sini kalau saya terjemahannya kurang tepat ya. Sebab kalau kita lihat bahasa Ibraninya, itu lebih tepat kepada tafsiran ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, orang-orang yang sedih hatinya. Orang-orang yang susah hatinya karena perbuatan jahat, perbuatan jijik yang dilakukan kota itu. Jadi orang-orang di Yerusalem ada yang menikmati dosa, ada yang tidak menikmati dosa. Dan orang-orang yang tidak menikmati dosa itu akhirnya sudah susah hidupnya, sedih hidupnya, galau gitu, jijik gitu melihat dosa-dosa itu. Nah, orang-orang seperti inilah yang dikasih tanda T di dahinya sehingga akhirnya tidak dibunuh. Saudara mau punya tanda itu? Kalau mau punya tanda itu, belajar di kisah Yeskiel ini. Jadilah orang-orang yang juga sedih gitu. Yang juga susah gitu melihat dosa masih dilakukan orang-orang sekitar. Saudara mungkin tidak masuk kriteria orang yang suka berbuat dosa. Karena kita sudah bertobat ya.
Orang Kristen saya percaya berusaha sungguh-sungguh menjauhi dosa. Tapi dengarkan saya, dalam pengalaman saya, belum tentu orang yang tidak mau berbuat dosa lagi itu sedih lihat dosa masih dikerjakan oleh orang lain. Fakta dalam banyak pelayanan, ada orang yang benar-benar sudah takut akan Tuhan, tapi suaminya masih buat dosa, dia nggak berani negur suaminya. Orang tuanya masih buat dosa, dia nggak berani negur orang tuanya. Anaknya terikat narkoba, dia nggak berani negur anaknya, takut sakit hati dan lain sebagainya. Melihat tetangganya masih menikmati dosa, melihat teman gerejanya masih berbuat dosa, dia biarkan saja. Prinsipnya gue, lu. Bukankah keselamatan tuh sendiri-sendiri, Pak? Yang penting saya nggak buat dosa lagi. Kalau dia buat dosa, dia udah dengar firman kok, dia udah tahu firman kok, ya urusan dia sendiri lah, Pak. Nah, kalau saudara masih tipe kriteria model begitu, dalam peristiwa Yeskiel pasal 9, saudara bukan masuk kriteria orang yang dikasih tanda T di dahi. Artinya apa? Saudara termasuk kelompok orang-orang yang nanti akan dibinasakan. Makanya dalam banyak kesempatan terhadap orang-orang terdekat saya berkali-kali bilang, itu kenapa saya di Facebook itu. Saya punya sosial media Facebook. Saya tuh gak bisa itu. Cuma ngomong ayat firman Tuhan gitu. Belum lama beberapa leaders menegur saya dengan kasih lah. Pak, janganlah ngomongin yang lain-lain gitu, ngomongin firman aja. Saya bilang, saya ngomongin firman kurang apa coba? Khotbah saya setiap minggu di-upload di YouTube, benar ya? Orang yang mendengar YouTube kita itu puluhan ribu orang, bahkan yang seri Gog dan Magog nembus 100.000 orang viewernya. Kurang apa saya? Tapi saya memang gak bisa gitu ngelihat ketimpangan terjadi di dunia ini. Ya, politikus busuk yang masih ngomong hoak dan lain sebagainya. Ya, dosa, korupsi, terus saya diem aja, gak bisa. Kenapa saya berani ngomong begitu? Kenapa saya punya karakter seperti itu? Karena saya sudah mengerti banget ini Yeskiel 9. Saudara gak bisa hanya sekedar tidak berdosa. Saudara gak bisa hanya sekedar menuliskan ayat-ayat firman Tuhan, tapi saudara tidak mengkritisi dosa yang terjadi di sekitar saudara. Saudara gak bisa membaca Alkitab semata, tapi gak peduli sama dosa yang dikerjakan orang di sekitar saudara. Itu bukan tipikal orang Kristen. Orang Kristen tuh harus bersuara terhadap apa? Terhadap ketidakadilan. Terhadap dosa yang terjadi di sekitar kita. Jadi kalau kau sedang berbisnis, suamimu nipu pelangganmu, tegur dia. Pak gak boleh gitu, Pak. Untungnya gede loh, Mah. Ya tapi tipu, dosa. Ayo sama-sama yuk kita kerjakan hal itu. Jadilah orang-orang yang bisa berkeluh kesah terhadap perbuatan keji, bahasa LAI yang terjadi di sekitar kita. Bahasa Seno ini. Jadilah orang yang sedih gitu. Orang yang susah, hatinya galau, gak tenang. Melihat apa yang terjadi di sekitar kita dan kita tahu itu dosa. Ketika kau kerjakan hal itu, kau akan dikasih tanda T di dahimu. Sehingga akhirnya kau tidak dibinasakan Tuhan. Yang berikutnya, kalau bicara mengenai tanda, kita kembali ke Wahyu pasal 7. Di mana 144.000 orang itu diberi tanda. Tolong dibaca dulu. Pasal 7 Wahyu, ayat 2 sampai dengan 4. Silakan Pak. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara, pasal 7 Wahyu ini adalah pasal yang memulai penghukuman 7 sangkakala. Apa itu penghukuman 7 sangkakala? Bapak Ibu nanti lihat ketika, entah saya lupa, sudah di-upload belum di YouTube. Ya, kalau sudah, kau dengar itu. Itu penghukuman Tuhan yang berat terhadap dunia ini. Dan sebelum Tuhan menghukum dunia ini, Tuhan memberi tanda materai di dahi orang-orang pilihannya.
Memang Alkitab katakan 144 ribu dari orang Israel yang diberi tanda itu. Nah, karena mereka punya tanda itu di dahi mereka, maka mereka tidak mengalami penghukuman 7 sangkakala itu. Saya sudah jelaskan di akhir zaman sebentar lagi Bapak Ibu. Cuma 2 tipe manusia. Yang pertama, tipe manusia yang punya tanda antikristus di dahinya. Tipe kedua, tipe manusia yang punya tanda Kristus di dahinya. Nggak ada abu-abu, nggak ada pilihan ketiga. Punya tanda antikristus atau tidak punya tanda antikristus. Tanda antikristus sudah berkali-kali saya bilang, saya meyakini sampai detik ini itu tanda mamon. Kata 666 cuma muncul di Wahyu dan juga cuma muncul di mana Salomo dikatakan mendapatkan 666 talenta emas. Kalau kau lihat kamus di Alkitab kita, 1 talenta 34 kilo. Berarti kalau Salomo setiap tahun mendapatkan 666 talenta, itu berapa kilo? Tinggal dikali 34 kilo. Itu kurang lebih jumlahnya 20.000 kilo. Kalau itu emas, hitungannya sekarang gram, 1 kilo 1000 gram, berarti 20.000 kilo kurang lebih 20 juta gram. 1 gram itu 600.000 kurang lebih. Tinggal dikaliin aja, 20 juta kali 600.000 per gram. Berapa tuh? Hitung nanti di rumah. Banyak Pak. Gara-gara kekayaannya melimpah ruah, inilah fokus Salomo terhadap Tuhan menjadi bias. Sehingga dia mengerjakan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia memulai pelayanannya, dia memulai kekerajaannya dengan hikmat, minta hikmat, keren banget. Tuhan bilang, aduh saya udah bilang kan pada khotbah ini kan. Tuhan bilang sama Salomo, lu mau minta apa? Gue kasih. Kalau saya jadi Salomo, wah saya akan bilang, minta istana yang gede, ya, Lamborghini 10 lah Tuhan, ya. Terus kamar lah yang kasurnya, pokoknya empuk banget. Kalau agak kenceng bisa mental 5 meter ke atas gitu ya. Kolam renang yang besar. Loh kamu kan gak bisa renang Sen, ya gaya-gayaan aja lah, ya. Tapi Salomo gak gitu loh. Salomo mintanya hikmat. Gara-gara minta hikmat, yang gak diminta dikasih sama Tuhan. Kekayaan itu, kemakmuran itu. Gara-gara itu bias. Mestinya dia fokus sama Tuhan dan pemerintahannya, dia malah ngumpulin perempuan. Bener ya? Uang banyak, 300 istri, 700 gundik. 1000 perempuan dia miliki. Ya. Saya kemarin lihat sebuah tafsir dari agama seberang. Tentang gaya kehidupan raja-raja di zaman jahiliyah. Ya. Dikatakan bahwa raja-raja zaman jahiliyah itu, bahasa mereka ya Bapak Ibu ya. Itu hidupnya memang foya-foya, kedagingan. Jumlah perempuan itu ukuran kekayaan mereka. Saya ngebayangin kenapa Salomo juga akhirnya ngumpulin perempuan, karena itu menunjukkan seberapa hebat dirinya dia. Ya. Di dalam sebuah artikel itu banyak dikatakan perempuan-perempuan itu dikoleksi dan setiap raja itu diberi dalam beberapa budaya ya, diberi tanggung jawab, diberi tugas ya untuk bisa menyenangkan gundik-gundiknya itu sehari bisa 3-4 gundik. Saya mikir gitu ya, kalau Salomo 1000 ya, kalau sehari dia bisa datengin, sambangi 3-4 orang perempuannya, tetap aja saudara, butuh setahun mungkin supaya perempuan itu disambangi lagi oleh Salomo. Jadi cuma dapat kasih sayang Salomo setahun sekali. Tapi yang menariknya dia perempuan-perempuan Salomo ini tidak pernah saya temukan ada perempuan-perempuan yang bunuh diri stres karena kurang tati tayang. Nggak ada. Ya. Semuanya hidup nyantai aja, ya, berkelimpahan karena diberikan subsidi emas perak oleh Salomo. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, gara-gara itu Salomo akhirnya semakin jauh dari Tuhan. Saya pernah khotbahkan kitab pengkhotbah itu. Belum lama. Ya. Akhirnya di masa tuanya kitab pengkhotbah ditulis oleh Salomo. Yang intinya kan satu. Semuanya di bawah kolong langit ini sia-sia. Nah Bapak Ibu biji mata Tuhan. Wahyu pasal 14, Wahyu pasal 7. Orang-orang 144.000 ini dapat tanda bukan karena mereka hebat. Gak ada andil sama sekali kenapa mereka
dikasih tanda oleh Tuhan. Kenapa mereka dikasih tanda? Semata-mata dengarkan saya. Karena Tuhan kalau sudah janji, Tuhan gak ingkar janji. Tuhan akan menjanji kepada Abraham akan melindungi anak cucunya. Sehingga akhirnya apa? Di antara, ini kan kejadiannya nanti di akhir zaman nih. Kalau Bapak Ibu menafsirkannya harafiah, yang diselamatkan dari Israel hanya 144 ribu. Jangan pikir itu banyak. Kalau 144 ribu total orang Israel cuma 1 juta, itu banyak. Tapi total orang-orang yang punya darah Yahudi zaman sekarang 2019 itu banyak sekali Pak. Bukan saja hitungan juta, mungkin sudah puluhan juta orang Yahudi yang ada di Israel sekarang maupun yang masih diaspora, yang ada di Amerika, di Indonesia, di Asia, di Afrika, yang semuanya kalau diukur di DNA-nya masih punya darahnya Abraham. Tapi di antara semua itu yang sebenarnya mewarisi janji Tuhan bahwa mereka adalah bagian dari umat pilihannya, hanya 144 ribu yang dikasih materai. Artinya apa? Kalau kita pengen punya tanda oleh Tuhan, jadilah bagian miliknya. Jadilah orang-orang yang menjadi bagian umatnya. Pertanyaan saya malam hari ini, sudahkah saudara menjadi umatnya Tuhan? Jadi berdasarkan apa yang saya paparkan tadi, semua tanda di Alkitab merupakan inisiatifnya Tuhan. Nggak ada dari 4 yang cerita saya tadi, itu diinisiasi oleh manusia. Makanya tanda salib itu saudara, saya tidak percaya itu tanda khas atau tanda Kristen sejati. Karena salib itu, ya entah itu salib dalam bentuk aksesoris kah, atau hiasan dinding kah, yang dimiliki oleh banyak orang Kristen dan keluarga Kristen, itu bukan tanda bahwa saudara punya tanda Kristus. Karena salib itu dibuat manusia, inisiasi manusia. Kenapa salib itu populer? Kan yang menginisiasi manusia. Tidak ada firman Tuhan kepada rasul-rasul, Yesus mati di salib. Maka mulai hari ini, agungkanlah salib. Kalian kemana-mana pergilah membawa salib. Gak ada Pak. Salib itu begitu populernya ketika gereja, maafkan saya, ketika Kristen sudah menjadi agama. Agama baru ini harus punya simbol. Kalau agama lain punya simbol, agama baru Kristen ini harus punya simbol. Maka Kaisar Roma, simbol Kristen adalah salib. Maka ketika ada perang salib dulu, tentara salib ya simbolnya salib. Jubahnya ada salib, apanya namanya nih? Tamengnya ada salib, ketopongnya ada salib, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu dari Tuhan? Saya yakin bukan. Nah saudara, kalau kita belajar ini, tanda yang diinisiasi Tuhan itu, bicara mengenai keselamatan manusia, yang punya tanda itu akan selamat. Dari cerita tadi, berdasarkan konteksnya, bagaimana memilikinya, punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Taat dengan apa yang diperintahkannya. Terus benci dan tidak ikut melakukan dosa. Mulailah sedih hatimu ketika lihat orang berdosa. Jangan diem saja. Kemudian menjadi bagianlah sebagai umat Tuhan. Pertanyaannya kepada kita semua, apakah kita sudah punya tanda itu? Bagaimana orang Kristen diajar mendapatkan tanda itu? Ya. 4 itu harus dikerjakan. Tapi yang lebih khusus gimana sebagai orang Kristen? Kalau kita mempelajari Alkitab Matius 3 ayat 11, kau harus bertobat dulu Pak. Karena dengan bertobat kau punya tanda. Tanda apa? Tanda pertobatan. Apa itu? Baptis. Makanya jangan tunda-tunda kalau ada di sini yang belum dibaptis, berilah dirimu dibaptis. Sebab baptis adalah tanda pertobatan. Pertobatan itu apa? Metanoia. Metanoia itu bahasa harafiahnya, terjemahan harafiahnya apa? Tidak meleset. Jadi orang yang metanoia, orang yang bertobat, orang yang mau tinggalkan manusia lama menjadi manusia yang baru, yang hidupnya fokus sama Tuhan. Nah saudara, kalau saudara sudah bertobat, maka kau menjadi bagian umatnya. Kalau kau sudah bertobat, sudah menjadi bagian menjadi umatnya, dosa tidak akan menghalangi kita lagi dengan Tuhan. Benar nggak? Dosa itu menghalangi kita dengan Tuhan. Sehingga ketika zaman dulu sebelum kita bertobat, kita bisa berdoa Tuhan, 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 tapi doa kita nggak sampai ke Tuhan kita. Kenapa? Karena ada dosa yang menghalangi. Itu kenapa muncul agama-agama lain di luar sana. Mereka teriaknya sama, Tuhan, Tuhan. Tapi tidak tertuju pada Tuhan yang benar. Kenapa? Ada dosa yang menghalangi. Sehingga doa mereka teralih. Sehingga ada oknum lain yang mengaku sebagai Tuhan. Dan akhirnya mereka sembah itu. Itu yang kita imani sebagai orang percaya. Sebelum kau bertobat, ada dosa yang menghalangi saudara.
Ketika kau terima baptis sebagai tanda pertobatan, dosa dihapuskan. Sehingga ketika kau teriak, Aba Bapa, langsung dijawab dari surga, ada apa anakku? Dosamu langsung ke surga. Kau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang berikutnya, ayat terakhir kita buka yuk. 1 Yohanes 3 ayat 10. Setelah kita bertobat, terima tanda pertobatan yakni baptisan, Bapak Ibu harus menjadi anak-anak Allah. Tanda anak-anak Allah itu apa? Coba dibaca Pak ayat 10-nya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Tanda anak Allah adalah orang yang bukan saja bertobat, bukan saja sudah punya tanda pertobatan yakni baptisan, tapi orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kau sudah dibaptis sebagai tanda pertobatanmu, keren. Tapi nggak cukup, not enough. Kau harus hidup dalam kebenaran. Selain hidup dalam kebenaran, Alkitab katakan tanda anak Allah yang kedua, saudara hidup dalam kasih. Kasih itu penting, kasih itu yang terutama. 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari antara itu adalah kasih. Roma 13 ayat 10, hukum Taurat itu ngejelimet. Hukum Taurat itu sepertinya susah, hukum Taurat itu berat. Ngapalin hukum Taurat itu gak ada yang hafal. Tapi sebenarnya kata Roma 13 ayat 10, kesempurnaan, kegenapan dari Taurat adalah kasih. Taurat itu ngomongin kasih, jangan membunuh. Itu makanya kau harus punya kasih, sehingga kalau orang punya kasih gak akan ngebunuh. Jangan berdusta, orang kalau punya kasih gak akan berdusta. Jangan iri dengan milik tetanggamu, kalau kita punya kasih gak mungkin iri. Justru tetangga berhasil, kita bersyukur, kita ikut menikmati, kita ikut mendukung. Taurat itu kegenapannya adalah kasih. Pertanyaan saya sama saudara pada malam hari ini, sudahkah kita punya tanda anak Allah itu? Sebagai orang percaya, punyailah tanda pertobatan, yakni baptis. Sebagai orang percaya, punyailah tanda sebagai anak-anak Allah, yakni hidup dalam kebenaran dan penuh kasih. Kalau kau kerjakan bagian itu, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Apa itu? Tuhan akan kasih tanda kepada kita. Tanda apa yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita? Yang terakhir yuk, Markus 16 ayat 16 sampai 18. Markus 16 ayat 16 sampai 18. Silakan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini nggak bisa dikerjakan manusia, Pak. Maksud saya ini nggak bisa diusahakan manusia. Nggak ada caranya bisa punya kuasa seperti ini. Kuasa ini diberikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah bertobat, punya tanda pertobatan yang dibaptis, kalau Bapak Ibu sudah menjadi anak-anak Allah, punya tanda hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, kau kerjakan bagianmu, Tuhan mengerjakan bagiannya. Tuhan kasih tanda itu. Seno, bener lo sudah bertobat. Bener lo sudah jadi anak-anak Allah. Ini loh tandanya Seno. Kalau kau tumpangi tangan pada yang sakit sembuh. Ini loh tandanya Seno. Kalau kau ngusir setan lari daripadamu. Ini loh Seno. Tandanya kalau kau diracun orang karena imanmu, kau minum itu pun kalau aku tidak bilang kamu mati, kau tidak akan pernah mati. Ini loh tandanya Seno. Kau akan melakukan banyak kuasa dan mujizat. Ini loh tandanya Seno. Bahasa baru akan kuberikan pada mulut lidahmu. Bahasa baru ini bukan saja bahasa roh, tapi bahasa baru adalah perbendaharaan kata-kata yang tadinya tidak pernah terucap dari bibir kita. Siapa di sini yang sebelum bertobat itu keluh ngomong shalom? Siapa di sini yang sebelum bertobat nggak pernah bisa ngomong Tuhan berkati? Ketika kita sudah bertobat, mudah sekali kita bilang shalom, Tuhan berkati. Tuhan baik.
Bukankah itu bahasa-bahasa baru yang sebelumnya tidak pernah kita ucapkan? Nah sekarang saudara, tanda ini semuanya kasat mata. Bisa dilihat. Sudah belum melihat? Sudah belum melihat orang di sekitarmu punya ciri khas ini? Itu makanya di gereja ini kalau kau sudah bersama saya 4 tahun, saya tipe orang yang jorok-jorokin orang gitu. Ya. Ayo pelayanan. Ayo doain orang. Itu makanya setiap Sabtu sekarang kita melayani di Polres Tangerang Selatan. Ya. Ya. Saya udah bilang beberapa leaders, kalau pelayanan ke sana bukan cuma khotbah nyanyi doang. Ya. Touch mereka, sentuh mereka. Bikin hubungan personal dengan mereka. Maksudnya gimana? Ya kalau mereka selesai kita sharing firman, kita peluk mereka, kita doakan mereka. Kalau mereka sakit doakan, supaya apa? Kita tahu gitu. Nanti ketika didoakan, kalau sembuh kan mereka ngomong. Minggu depan kalau masih ada, Om, makasih ya doanya. Kemarin meriang didoain Om jadi sehat. Nah kalau saudara sudah dengar itu, tadinya kita gak punya kebiasaan doain orang, tiba-tiba doain orang, terus orang itu bersaksi sudah sembuh, kan ada kepercayaan diri dalam diri kita. Kalau udah kepercayaan diri, ketemu orang sakit kan kita berani tumpangi tangan. Ke rumah sakit, berani doain orang. Ya, saya kepengen tadi seperti pagi tadi, ya. Andai kata di sini nanti ada yang sakit, jemaat the way, terus kita ada 5 orang pergi, gitu. Jangan sampai nunggu-nunggu. Pas aja doa deh. Ya. Gue kepengen nanti kalau ada orang sakit, jemaat kita, 5 orang datang, 5-5-nya berebut doain. Ya. Pak Prana doain, habis Pak Prana, Pak Ken bilang, Pak Seno, gue juga doain dong, doain juga. Ya. Terus si Ren juga, gue ikut doain dong, doain juga ya. Asal jangan setiap orang yang berdoa 1 jam aja nanti ya. Pasiennya bukan sembuh malah mati karena banyak doanya jadi 5 jam gitu ya. Nah, tapi yang penting kita kepengen praktek seperti itu. Ya. Nah, kesempatan kita komunitas ini luar biasa karena dikasih Tuhan tempat yang baru lebih besar. Ya. Maka saya mengajak saudara yang mendengarkan khotbah ini untuk ayo sama-sama ada kesempatan kita untuk melayani lebih lagi. Ya. Saya ngomong di pagi hari tadi. Saya udah berkali-kali ngomong, ayo siapa yang punya talenta bernyanyi, melayani Tuhan. Yuk. Jadi singer kah, jadi worship leader kah. Ya. Ya. Kemarin belum lama tiba-tiba ada orang, ini worship leader senior. Ya. Pase, boleh gak melayani di tempat sampean gitu ya, di tempat saya gitu kan. Wah boleh aja lah, tapi gereja kita masih kecil loh. Ya. Dibanding gereja lo dulu mah, nggak ada apa-apanya loh, nggak apa-apalah. Saya kok tergerak itu, ya apalagi melihat pelayananmu, ya pengen membantu. Ya maka kalau Tuhan izinkan, minggu depan akan ada worship leader, ya yang baru. Jadi Pak Prana ada temen lah sekarang ini, ya. Dan nggak seperti Pak Prana itu dijorokin dari nggak bisa singer, jadi nggak bisa WL, jadi bisa WL. Ya. Kalau dia bisa seperti ini, ya prosesnya panjang karena nggak punya pengalaman sebelumnya menjadi worship leader, benar ya Pak? Ya. Tapi kalau orang ini ya sudah saya kenal 20 tahun ya jadi WL, ya. Jadi jam terbangnya sudah banyak. Yang saya takutkan gitu ya, kan saya setiap perkembangan di Tripak saya upload di Facebook gitu ya. Saya takutnya nanti banyak orang menawarkan diri, Pak saya mau bantu pelayanan Bapak, tapi saudara yang sudah bersama saya 4 tahun, karena lo diem aja ya nggak melayani akhirnya. Ya. Tergenapilah janji firman Tuhan yang terkemudian menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi terkemudian gitu. Maka sama-sama yuk sekarang ini yuk. Saudara punya tarunia apa, mau melayani apa, ngomong sama saya. Sama-sama kita besarkan pelayanan ini, sama-sama kita melayani untuk Tuhan. Kalau kita kerjakan itu, kau punya tanda. Kalau kau punya tanda Kristus, kau akan selamat. Kalau kau punya tanda Kristus, kau akan jadi manusia surgawi. Kalau kau punya tanda ini, andai kata rapture. Nah, ada kesempatan kapan? Entah minggu depan, 2 minggu lagi, saya akan ngomong soal rapture ini. Terjadi atau belum terjadi, saudara masuk ke cawan murka Allah. Kalau punya tanda itu, kau tidak akan mengalami penghukuman Tuhan. Tapi kalau kau tidak punya tanda itu, saya berani pastikan, kau akan mengalami penghukuman Tuhan. Kau akan mengalami penderitaan akhir zaman. Semoga dipahami dan semoga dikerjakan. Milikilah tanda Kristus di dahimu. Haleluya. Tundukkan kepala kita doa.